Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Pak Arif dalam YouTube channel Guru SD Official mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Pak Arif akan membahas tentang latihan-latihan soal penilaian akhir semester untuk kelas 5 pada semester 2. Sebelum kita memulai pembahasan soal pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang ya. Langsung saja kita mulai pada soal nomor 1. Perhatikan ayat berikut ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini bacaan tersebut merupakan bagian dari surah Al-Ma'un ayat ke A kedua, B 3, C 4, atau D 5. Kira-kira ayat keberapa ya? Mari kita bunyikan surah Al-Ma'un ya. Ayat yang pertama berbunyi Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Yang kedua, fadzalikal yad'ul yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berarti ayat keberapa? Ya, betul sekali, ayat ketiga. Jawabannya adalah B. Begitu ya. Lanjut soal nomor 2. Ayat di bawah ini yang bacaannya Aro'aitalladzi yukadzibu biddin adalah titik. A itu, B itu ayatnya, C itu ayatnya, D itu ayatnya ya. Kira-kira yang mana ya yang bacaannya Aro'aitalladzi yukadzibu biddin? Yang mana? Ya, betul sekali, yang B ya. Yang A bacanya bagaimana? Yang A aro'aita in kana 'alal huda. Yang C aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Yang D aro'aita alladzi yanha. Berarti yang benar adalah yang B aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Itu ya. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, orang yang lalai sholatnya. Yang 2, orang yang tidak mau zakat. Yang ketiga, orang yang menghardi anak yatim. Yang keempat, orang yang berbuat riya. Kemudian yang kelima, orang yang tidak pernah puasa. Pertanyaannya, orang yang termasuk mendustakan agama berdasarkan surah Al-Ma'un dari tabel di atas yang benar adalah A 1, 2, 3, B 1, 3, 4, C 1, 4, 5, atau D 1, 2, 4. Mana ya yang merupakan orang yang mendustakan agama sesuai Quran surah Al-Ma'un? Kita analisis satu-satu ya. Orang yang lalai sholatnya, ya benar, fawailul lil musallin. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau zakat. Apakah ada? Oh, ternyata tidak. Yang ada duanya salah. Berarti yang A dan yang D salah. Tinggal yang B dan C ya. Yang nomor 3 sekarang. Orang yang menghardi anak yatim. Ya, benar. Orang yang berbuat riya juga benar. Nomor 5, orang yang tidak pernah puasa. Tidak. Berarti yang ada 5 salah. Oh, berarti yang benar adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah B. Begitu ya. Lanjut soal nomor 4. Salah satu makna kandungan surah Quran surah Al-Ma'un adalah A. Orang beriman dan melaksanakan amal soleh. B.
B. Pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. C. Melarang menghardi anak yatim. Atau D. Menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Yang mana ya kira-kira ya? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C ya, melarang menghardi anak yatim. Gitu ya. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan terjemah ayat di bawah ini. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Terjemahan di atas adalah Quran Surat Al-Ma'un ayat keberapa? A. 2, B. 3, C. 4, atau D. 5. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tadi ayat berapa? Ya, betul sekali. Ayat ke-3 ya. B jawabannya ya. Lanjut. Soal nomor 6. Surah Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah yang diturunkan di mana? A. Kota Mesir. B. Arab. C. Makkah. Atau D. Madinah. Gampang sekali ya, karena Makkiyah biasanya itu di kota Mekah. Jawabannya adalah C. Nah, surah dalam Al-Quran itu ada yang Makkiyah dan Madaniyah. Yang Makkiyah itu adalah surah atau ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dinamakan surah Madaniyah. Walaupun turunnya di Mekah, tapi tetap namanya Madaniyah karena setelah Nabi hijrah. Seperti itu ya. Lanjut soal nomor 7. Umat muslim diwajibkan untuk mengamalkan rukun iman dalam agama Islam. Salah satunya adalah percaya kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, percaya kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman ke berapa? A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4. Yang nomor berapa ya? Kita urutkan ya. Nomor 1 adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Berarti Nabi dan Rasul nomor berapa? D ya, nomor 4. Lanjut nomor 8. Di samping mengangkat Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih Nabi untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Menurut bahasa, kata Nabi artinya pembawa. A. Mukjizat, B. Pahala, C. Berita, atau D. Surga. Kira-kira yang mana ya? Yuk jawab. 1, 2, 3. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C ya, berita. Jadi Nabi itu membawa kabar atau berita. Itu ya. Lanjut. Soal nomor 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat untuk membantu para rasul dalam menjalankan tugasnya. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang dimiliki para rasul untuk membuktikan titik-titik ajarannya. A. Kebenaran, B. Kehebatan, C. Keunggulan, atau D. Keistimewaan. Yang mana ya kira-kira yang pas untuk mengisi titik-titik di atas? Ya, betul sekali. Jawabannya A. Kebenaran ajarannya ya, bukan kehebatan, bukan keunggulan, tapi kebenarannya ya. Lanjut. Soal nomor 10. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan Nabi beserta kitabnya ya, Rasul dan kitabnya. Pertanyaannya adalah, pasangan Rasul dengan kitabnya yang benar adalah A. 1A, 2B, 3C, dan 4D, B. 1B, 2D, 3A, 4C, C. 1C, 2D, 3B, 4A,
atau D 1D, 2A, 3B, 4C? Yang mana ya yang benar kira-kira? Kita cari dulu yang paling mudah ya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kitabnya apa? Al-Quran. Berarti 4C. Yang ada 4C-nya berarti yang benar. Yang A dan C berarti salah. Ini ada 4C, ada 4C. Sekarang kita cari yang mudah. Yang kedua Musa. Musa itu kitabnya Taurat, berarti 1D. Yang ada 1D dan 4C. Ya, ini ada 1D, ini 4C. Ya, berarti jawabannya adalah D ya. 1D, 2A, 3B, dan 4C. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut soal nomor 11. Perhatikan nama-nama nabi berikut ini. Dilihat ya nama-nama nabinya. Pertanyaannya, nabi yang mendapat gelar ulul azmi terdapat pada nomor A 1, 3, dan 7, B 2, 4, dan 8, C 3, 6, dan 9, D 5, 8, dan 10. Yang mana ya kira-kira? Kita cari ya. Nabi ulul azmi itu siapa toh? Singkatannya minim atau mimin. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Nabi Harun bukan, ada satunya salah. Ada Nabi Idris juga bukan. Nabi Nuh iya, berarti ada 3-nya benar. Nabi Sulaiman tidak, yang ada 4-nya salah. Nabi Soleh juga salah, berarti ada 3, 6, dan 9. Jawabannya adalah C ya. Begitu ya anak-anak. Lanjut soal nomor 12. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai perilaku boros atau kikir. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyukai perilaku di antara keduanya. Perilaku yang berada di antara tidak boros dan tidak kikir adalah A. Berbohong, B. Sederhana, C. Tamak, atau D. Riya. Yang mana ya kira-kira? Ya, betul sekali, jawabannya adalah sederhana. Begitu ya. Kalau tamak itu apa? Tamak itu rakus atau serakah. Kalau yang D, riya adalah pamer. Begitu ya anak-anak. Lanjut soal nomor 13. Desi dan keluarganya tidak suka berfoya-foya. Mereka hidup secukupnya sesuai kebutuhan. Keluarga Desi menerapkan prinsip A. Hidup miskin, B. Hidup kekurangan, C. Hidup sederhana, atau D. Hidup mewah. Kira-kira yang mana ya? Iya, gampang sekali ya. Betul, hidup sederhana. Jawabannya C ya. Lanjut soal nomor 14. Kebiasaan manusia itu suka makan dan bersenang-senang. Kita harus berlatih mengendalikan hawa nafsu dengan cara hidup sederhana. Hidup sederhana akan menghindarkan kita dari sifat A. Bohong, B. Tergesa, C. Hemat, atau D. Rakus. Yang mana ya kira-kira? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah rakus ya. Rakus itu serakah ya. Lanjut soal nomor 15. Hidup sederhana perlu dilatih sejak kecil. Dengan latihan itu diharapkan setelah dewasa ia menjadi terbiasa. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan maka akan terasa ringan. Di antara perilaku di bawah ini yang dapat menjadi sarana latihan hidup sederhana adalah A. Sabar menghadapi cobaan, B. Meminta uang untuk ditabung, C. Ramah kepada siapa saja, atau D. Menyisakan uang saku. Yang mana ya? 1, 2, 3, 4. Ya, betul sekali, jawabannya adalah menyisakan uang saku ya. Karena hidup hemat atau hidup sederhana, tidak pelit juga tidak boros, harus menyisakan uang saku. Begitu ya. Lanjut soal nomor 16. Keadaan yang kita alami di dunia ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam seharusnya dapat menerimanya dengan ikhlas. Salah satu ciri orang yang menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas adalah tidak A. Semangat,
B. Menangis, C. Mengeluh, atau D. Cemburu? Yang mana ya kira-kira? Ya, betul sekali, jawabannya adalah mengeluh, C ya. Lanjut soal nomor 17. Perhatikan perilaku di bawah ini. Akan menceritakan amalnya, 2 akan merahasiakan amalnya, 3 akan memamerkan amalnya, 4 akan memposting amalnya di media sosial. Pertanyaannya, orang yang tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadah akan melakukan hal ini kepada orang lain, yaitu yang mana ya? Yang atas, yang tidak ikhlas loh ya. A. 1, 2, 4, B. 2, 3, 4, C. 1, 3, 4, atau D. 1, 2, 3. Yang mana ya? Orang yang tidak ikhlas akan merahasiakan, berarti nggak akan ini. Kalau orang yang tidak ikhlas itu pasti tidak dirahasiakan, berarti yang ada duanya salah. Yang A, yang B, yang D ada duanya, berarti yang benar 1, 3, 4 ya. 1, 3, dan 4 jawabannya adalah C ya. Lanjut soal nomor 18. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu menolong orang lain yang sedang kesusahan. Terlebih lagi jika kita mempunyai kemampuan. Walaupun tidak ada orang yang melihat saat kita membantu orang lain. Pertanyaannya, dari deskripsi di atas, perilaku terpuji yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membantu tanpa pamrih, B. Memberikan bantuan kepada orang yang sudah mampu, C. Menolong orang dengan mengharapkan imbalan, atau D. Bersedekah ketika ada yang melihat. Yang mana ya kira-kira? Gampang sekali ya. Ya, betul sekali, jawabannya adalah A ya, membantu tanpa pamrih. Gitu ya, harus ikhlas. Lanjut soal nomor 19. Pada malam bulan Ramadan, umat Islam berbondong-bondong melaksanakan ibadah di masjid. Salah satunya adalah mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya A. Wajib, B. Mubah, C. Sunnah, atau D. Makruh. Yang mana ya kira-kira? 1, 2, 3. Ya, betul sekali, jawabannya adalah sunnah, C ya. Sunnah muakkad lebih tepatnya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Lanjut soal nomor 20. Sholat taraweh boleh dilaksanakan secara munfarid, munfarid itu sendiri, atau berjamaah. Adapun jumlah rakaatnya boleh titik-titik atau titik-titik. A. 13 atau 23, B. 10 atau 20, C. 11 atau 23, atau D. 8 atau 20. Yang mana ya kira-kira? Iya, jawabannya adalah D. 8 atau 20 rakaat. Begitu ya. Lanjut nomor 21. Kitab suci Al-Quran diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Sebelum Hijrah ya. Al-Quran berisi petunjuk hidup yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus banyak mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran sering disebut dengan istilah A. Qiraah, B. Tilawah, C. Tadarus, atau D. Murattal. Yang mana ya kira-kira? Coba menjawabnya. 1, 2, 3. Ya, betul sekali, jawabannya adalah tadarus Al-Quran ya. Tadarus berasal dari kata darosa, artinya belajar atau mempelajari ya. Lanjut soal nomor 22. Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk melakukan ibadah pada malam hari, terutama pada bulan Ramadan. Ibadah pada malam hari sering disebut dengan istilah A. Istighosah, B. Mujahadah, C. Qiyamul Lail, D. Qiyamun Nahar. Yang mana ya kira-kira? 1, 2, 3. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C ya.
qiyamul lail. Kalau qiyamun nahar itu berdiri di siang hari. Kalau lail itu artinya malam ya. Beribadah namanya qiyamul lail, begitu ya. Lanjut soal nomor 23. Nasihat Luqman diabadikan dalam Al-Qur'an. Beliau merupakan salah seorang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan hikmah adalah A. Kedermawanan, B. Kebijaksanaan, C. Kepandaian, D. Kekayaan. Yang mana ya kira-kira? 1, 2, 3, 4. Iya, betul sekali, jawabannya adalah kebijaksanaan ya. Lanjut, soal nomor 24. Hormat dan patuh menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Anak yang menghormati orang tuanya maka akan menjalankan perintah dan nasihatnya. Perintah atau nasihat orang tua dan guru harus dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan A. Keinginan, B. Kesenangan, C. Kebahagiaan, atau D. Ajaran Islam. Tidak bertentangan dengan apa ya kira-kira? Ya, betul sekali, jawabannya adalah ajaran Islam. Selama tidak bertentangan maka kalian wajib menaati perintah orang tua atau guru, begitu ya. Lanjut soal nomor 25. Pendidikan akhlak yang diajarkan Luqman berdasarkan tabel berikut yang benar adalah nomor 1 rendah hati, 2 rendah diri, 3 sabar, 4 berlebihan, 5 berbakti kepada orang tua. Yang mana ya? A 2, 3, dan 4, 2, 4, dan 5, C 1, 3, dan 4, atau D 1, 3, dan 5. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kita cari yang salah dulu supaya enak. Rendah hati benar, rendah diri nggak boleh, berarti yang ada duanya salah, berarti yang A dan B salah. Sabar iya, berlebihan oh tidak, berarti yang ada 4-nya juga salah. A, B ada 4-nya, C juga ada 4-nya, berarti jawabannya adalah D ya, 1, 3, dan 5. Rendah hati, sabar, dan berbakti kepada orang tua, begitu ya. Lanjut soal terakhir 26. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan menjauhi perbuatan mungkar. Contoh perbuatan mungkar berdasarkan tabel berikut adalah, ini tabelnya ya. 1. Melerai pertengkaran teman, 2. Berkata kasar dan kotor, 3. Berkelahi, 4. Menyekutukan Allah, 5. Menyayangi orang tua. Yang mungkar yang mana ya? A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 3, 4, dan 5, atau D 2, 3, 5. Kita cari yang kena mungkar ya, berarti yang mungkar itu yang jelek berarti. Menyekutukan Allah ini mungkar, ini sudah jelas. Berkelahi juga mungkar, berkata kasar dan kotor juga mungkar. Berarti ini 2, 3, dan 4. Mana di sini ada 2, 3, dan 4? Yang B ya, berarti ya jawabannya ya, begitu ya. Nah, selesai sudah, kita sudah latihan 26 soal. Semoga ke-26 soal ini dapat membantu anak-anak kelas 5 dalam belajar. Dan semoga besok yang keluar juga tidak jauh berbeda dari soal-soal yang telah kita pelajari bersama. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Arif. Apabila dalam penyampaian materi dari awal sampai akhir ada tutur kata Pak Arif yang kurang berkenan, Pak Arif mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.